Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama Ustaz Aldo dalam pembelajaran matematika. Ya, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpah rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat melaksanakan pembelajaran walaupun masih dalam keadaan daring pada saat sekarang ini. Kita berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala teman-teman, mudah-mudahan kedepannya segera diangkat pandemi ini, dihilangkan pandemi ini sehingga kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan selalu dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hunturan kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, sebelum kita lanjut pembelajaran kita pada hari ini, langkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita diberikan kemampuan untuk memahami pembelajaran ini dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya teman-teman, Ustadz juga tidak lupa mengingatkan antum untuk selalu menjaga kebersihan dan juga kesehatan. Dan tentunya juga jangan lupa untuk menjaga ibadah antum, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya antum menyelesaikan dulu urusan antum dengan Allah. Karena jika antum sudah selesai urusan antum dengan Allah, maka urusan dunia itu akan mengikut. Begitu juga dengan protokol kesehatan. Jika antum ikuti protokol Allah, antum bersuci, antum berwudu, menjaga wudu antum, lalu mengerjakan sholat duha, lalu baru antum melaksanakan pembelajaran, insya Allah protokol kesehatan yang cuci tangan dan sebagainya itu akan mengikut. Ya, jadi jangan lupa antum selalu menjaga wudhu dan menjaga kesehatan dengan makan dan minum makanan dan minuman yang sehat lagi bermanfaat. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan pembelajaran. Bilangan bulat ya itu terbagi atas 3 buah bilangan teman-teman. Apa saja? Itu yang pertama bilangan negatif. Mana bilangan negatif itu contohnya? Ya, contohnya adalah negatif 3. Apalagi teman-teman? Bilangan positif. Mana contohnya? Itu 5 ya. Itu adalah merupakan bilangan positif dan juga bilangan negatif. Lalu apakah masih ada bilangan bulat lainnya? Ya, jawabannya adalah bilangan 0. Ya, jadi 0 itu juga termasuk bilangan bulat. Jadi kalau kita susun seperti ini bentuknya ya. Seperti ini. Positif, negatif dan juga 0 itu adalah bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu ada 3 teman-teman. Bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif dan juga 0 sebagai penengahnya. Ya. Jadi bilangan bulat ini juga bisa kita buat dalam bentuk garis bilangan teman-teman. Ya, garis bilangan yaitu jika ke kanan itu adalah bilangan positif, tengah-tengahnya 0 dan ke sebelah kirinya itu bilangan negatif. Hal ini antum harus tahu. Kenapa harus tahu? Karena ini memudahkan antum atau membantu antum nanti untuk mengurutkan bilangan teman-teman. Ya, silakan coba kita praktekkan. Nah, ya teman-teman, seperti inilah bentuk dari garis bilangan jika kita lihat teman-teman. Jadi bilangan positif itu berada di sebelah kanan, bilangan negatif itu berada di sebelah kiri ya. Dan 0 itu berada di tengah-tengahnya. Jadi semakin ke kanan bilangan tersebut, maka semakin besar nilainya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka semakin besar. Semakin ke kiri dia, maka nilainya semakin kecil. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5.
Jadi walaupun pada bilangan negatif ini angkanya 1, itu kan kecil tuh 1. Namun ternyata dia nilainya lebih daripada negatif 2 karena posisinya lebih di kanan daripada negatif 2, seperti itu. Begitu juga dengan negatif 5 dan negatif 2. Mana yang lebih besar? Lebih besar negatif 2 karena posisinya lebih kanan daripada negatif 5. Jadi seperti itu teman-teman. Garis bilangan ini bisa antum lihat dalam kehidupan sehari-hari itu pada termometer ya. Termometer antum bisa lihat kalau termometer dia ke bawah ya. Kalau termometer dia ke bawah, semakin ke bawah suhunya itu maka semakin dingin, artinya semakin kecil nilainya. Ya, semakin ke atas maka semakin panas. Maka itu semakin besar nilainya ya teman-teman ya. Jadi untuk mengurutkan bilangan itu kita memerlukan garis bilangan. Contoh, ada beberapa bilangan yang Ustaz sajikan. Silakan antum urut teman. Ini Ustaz berikan sebuah contoh. Ada bilangan 1, negatif 2, 3, 0 dan 5. Sekarang Ustadz minta antum untuk mengurutkannya. Tapi ini contoh dulu. Sekarang diminta untuk mengurutkannya. Sekarang Ustadz praktekkan bagaimana cara mengurutkannya. Oke, kita lihat di sini. Mana yang paling kiri di sini? Yang paling kiri pada garis bilangan ya. Kita ingat pada garis bilangan yang paling kiri tadi. Kita susun lagi garis bilangan kita. Ya. Susun lagi garis bilangan. 0, negatif 1. Ya, kita susun kembali garis bilangannya. Negatif 1, 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Oke. Begitu juga dengan bilangan yang positifnya. 1, 2, 3-nya mana nih? Ya, 3, 4, 5. Oke. Nah, sekarang bisa kita selesaikan? Ya, bisa. Kita lihat yang paling diurutkan dari yang paling kecil ya. Yang paling kecil nilainya. Kita lihat. Kalau semakin kecil semakin kemana tadi? Ya, ke kiri. Jadi yang paling kiri sekarang yang mana? Negatif 5. Berarti yang paling kecil ada negatif 5. Lalu berapa lagi? Semakin ke kanan dia. Negatif 4 ada? Tidak. Negatif 3 ada? Tidak. Negatif 2 ada? Ada. Ini dia. Berarti setelah negatif 5 adalah negatif 2. Di sini biar nampak ya. Kemudian berapa lagi? Setelah negatif 2 bergerak lagi tangan kita. Negatif 1 ada? Tidak. 0 ada. Berarti kita geserkan 0-nya. Kemudian dari 0 berapa lagi? 1. Ada 1? Ada. 2? Tidak. 3? Ada. Berarti inilah urutannya dari bilangan yang terkecil atau bilangan yang terendah ke bilangan yang tertinggi atau yang terbesar nilainya ya. Jadi negatif 5, negatif 2, 0, 1, 3. Seperti itu cara untuk mengurutkan sebuah bilangan. Ustaz, kalau ini kan cuma sampai 5 Ustaz. Kalau dia pertanyaannya sampai 10 bagaimana Ustaz? Ya tinggal ditambah garis bilangannya sampai 10. Kalau sampai 100 gimana Ustaz? Ya ditambah sampai 100 ya. Jadi seperti itu teman-teman. Tapi kalau untuk 100 itu kita sudah punya trik. Ya, sudah bisa kita membayangkannya. Terima kasih teman-teman. Kita masuk pada soal yang kedua, yaitu masih mengurutkan bilangan. Sekarang dari bilangan yang tertinggi atau yang terbesar ke yang terendah atau yang terkecil. Ya, ada 2, negatif 2, negatif 8, 9, negatif 5, 4 dan 0. Ya, kita diminta untuk mengurutkannya dari yang tertinggi. Ya, coba kita lihat. Sekarang yang paling tinggi itu adalah yang paling ke kanan. Kita lihat yang paling kanan sekarang berapa? 9. Ada bilangan 9 di sana? Ada, kita ambil dulu. 9. Oke. Bergerak dari 9 ke mana? Ya, bergerak kita dari 9 ke 8, 7. Ada? Tidak. 6, 5, 4. Ada 4? Ada, kita geserkan 4. Dari 4 selanjutnya ke mana? 3, 2, 1. 2 ada ya? 2. Oh, ada 2. Kita ambil 2. Sampai sana mengerti teman-teman? Ya, kita lanjutkan. Setelah 2, 1, 0. Ada 0? 0. Kita geserkan 0 ya. Setelah 0, negatif 1 ada? Negatif 2 ada? Oke, kita pindahkan negatif.
Setelah negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Oke, yang terakhir tentunya negatif 8. Jadi teman-teman, begitulah cara mengurutkannya dan dapat kita hasilkan mengurutkan bilangan tadi yang dari yang terendah ke yang terkecil ada 9, 4, 2, 0, negatif 2, negatif 5, negatif 8. Ya, dari yang terbesar ke yang terkecil tidak jawabannya. Begitu caranya teman-teman. Mudah-mudahan antum bisa menerapkannya di rumah. Hari ini adalah hari yang berbahagia juga kepada kita karena sebentar lagi kita akan menyambut hari raya Idul Adha. Kemudian juga ada acara yang kita nantikan juga di Indonesia, yaitu hari kemerdekaan Indonesia ya. Jadi teman-teman tetap semangat dalam mengerjakan semua amal ibadah antum. Mudah-mudahan dalam bulan ini ibadah antum semakin meningkat dan juga cinta antum terhadap tanah air semakin meningkat. Salah satu contohnya adalah menggunakan baju batik ya. Dengan menggunakan baju batik artinya antum telah menjaga budaya atau ciri khas yang ada di Indonesia. Karena teman-teman, jika tidak kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi ya? Jadi teman-teman, jangan sampai nanti ketika batik ini sudah diklaim oleh negara lain, baru antum berkeluar-keluar, oh batik itu punya Indonesia, tapi antum tidak pernah menggunakan batik itu sendiri. Pesan tentang antum hari ini, silakan kirimkan foto antum dengan baju batik terbaik antum, kirimkan ke Ustaz. Jangan lupa buat nama antum. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya sampai juga kita di ujung pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan antum mengerti dengan apa yang saya sampaikan dan semua yang disampaikan tadi bisa antum manfaatkan dalam kehidupan antum ya. Jadi teman-teman, mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa teman-teman, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan. Ingat, protokol Allah di atas semua protokol manusia ya. Jangan lupa antum juga membantu orang tua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.